Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita sudah mengulas tentang sabar. Buat Anda yang baru bergabung, tadi guru-guru kami ya, guru-guru kita semua mengkaji Surah Al-Baqarah dari ayat 153 hingga 157 ya. Tidak hanya 56, dibonusin satu ayat 157. Memang bicaranya adalah tentang kesabaran pada saat mendapatkan ujian. Nah, setelah tadi kita menyimak dari guru-guru kita, sekarang saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah masjid Baitur Rahman untuk bertanya. Silahkan angkat tangannya. Ya, mau nanya. Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renita dari Majelis Taklim Ummahat Cinta Al-Quran. Ya. Izin bertanya dong Ustadz dan Ustazah. Silahkan Ibu. Ya, untuk masalah kesabaran tuh seringkali kita selalu hadapin ya Ustadz gitu. Tapi kan kesabaran itu ada batasnya. Oh iya, benar. Sangat ya. Iya. Bagaimana gitu langkah-langkah atau kadang kalau kita lagi out of control, mungkin kita juga lagi kehabisan kesabaran gitu. Apa boleh kita marah atau emosi gitu? Iya, Mohon. Iya. Ya, mohon arahannya gitu. Iya. Kayaknya dalam ya kayaknya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sebentar, Ibu namanya Ibu siapa? Renita. Bu Renita dari tadi nggak bisa diem jalan. Kayaknya dia guru senam deh. Bu Renita. Nih soalnya bukan apa-apa nggak bisa diem karena emosinya dari dalam gitu ya. Suruh sabar, tapi kalau mau marah gimana? Ya kan gitu. Kalau sampai kelepasan marah, itu gimana caranya? Ngomong kan gampang, mempraktekannya susah. Untuk pertama Abi dulu kali ya. Abi silakan Abi. Fadhal Abi. Sabar Bu Renita. Insya Allah semoga Bunda diberi kesabaran. Ya, angkat tangan semua. Allahumma urzuqni as-sabra ya rabbal alamin. Nah, jadi itu doa, ya Allah beri aku kesabaran ya Allah dalam hidup. Ya. Jadi sabar itu harus kita paham. Ada 3. Pertama, sabar mentaati Allah. Kedua, sabar jauhi maksiat. Ketiga, sabar jalanin musibah. Semakin seorang taat, semakin banyak ujian. Maka dia harus sabar, diuji oleh Allah. Nah, kadang banyak orang sabar taat, sabar ujian, tapi pas maksiat nggak sabar. Ya. Akhirnya pas ada godaan, jatuh dalam godaan, jatuh dalam dosa. Nah, makanya 3-tiganya harus diambil secara utuh. Ya, Pak. Ingat, yang dilihat harus istri Bapak sendiri. Setuju? Jangan lihat istri orang lain. Setuju? Setuju. Nah, ini dia godaannya laki-laki adalah yang ketiga ini. Dia adalah masalah maksiat, gitu ya. Jadi sabar menjauhi maksiat. Pak Ustadz, suamiku rajin tahajud, suamiku rajin baca Quran, tapi pas digoda oleh perempuan lain, dia tergoda Pak Ustadz. Nah, ini dia. Makanya harus sabar. Nah, supaya sabar 3-tiganya ini ada 3 caranya. Pertama, cari teman yang soleh dan soleha. Kalau ibu-ibu temannya soleha. Kalau bapak temannya soleh.
Yang kedua, selalu pastikan kita berada di lingkungan yang baik. Nah, kalau kita di rumah mungkin kita dikit-dikit marah, dikit-dikit ya emosi. Kalau lagi ngaji begini, tenang kan? Makanya cari lingkungan yang baik. Yang ketiga adalah baca selalu kisah-kisah orang soleh terdahulu, orang-orang sabar. Kisah Nabi Ayub yang begitu sabar, Masya Allah luar biasa. Kisah Rasulullah diuji belum lahir, bapaknya diambil. Baru umur 6 tahun, ibunya diambil. Baru besar sedikit, kakeknya diambil. Lalu bersama pamannya diambil. Bersama istrinya diambil. Ujian gak pernah berhenti, tapi gak pernah mengeluh. Rumah Nabi hanya 4 meter persegi. Bu, berapa rumah ibu, berapa meter? Rumah ibu? Rumah ibu. Hah? Lebih luas siapa? Lebih luas rumah siapa? Rumah ibu atau rumah Nabi? Rumah saya. Rumah ibu. Masih mengeluh? Enggak. Nabi aja tidur di atas tikar. Ada bekas tikar di pipinya. Bangun tidur enggak ngeluh itu. Nah jadi itu benar Bunda. Bunda Rita. Halo. Ya. Bunda. Ya. Benar sabar ada batasnya. Nabi ngasih cara. U'fu man dzalamaka. Maafkan orang yang mendolimi kamu. Silman koto'akah, tetap sambung silaturahim orang yang memutuskan hubungan dengan kamu. Itu caranya. Jadi jangan sampai menyimpan dendam, sakit hati. Karena itu penyakit yang akan merusak diri kita sendiri. Baik, ya baik. Masya Allah. Bu, jadi selain 3 tadi ada yang nyeletuk 1, Abi. Nggak cuma 3, Abi. Kalau dari keterangan Abi nambah 1 lagi. Sabar menghadapi suami. Masya Allah. Baik. Mudah-mudahan terjawab ya Bu Reni ya. Tadi sudah dikatakan bahwa maafkan kesalahan orang lain sama tadi apa? Sambung silaturahim ya. Silaturahim itu juga mencoba untuk ridho atas ketentuan yang Allah telah berikan kepada kita. Baik, siapa yang mau bertanya lagi angkat tangannya silakan Ibu. Mana? Iya, Bapak-bapak silakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Agus Prawira dari Masjid Baitur Rahman. Saya sebetulnya menanyakan sesuatu yang terkadang membuat saya ini agak sedikit jengkel. Iya Pak. Jadi kalau ada apa-apa sebentar-bentar Pak Agus, sebentar-bentar Pak Agus gitu. Oh jadi andalan gitu Pak ya? Iya Bu, jadi aduh. Curhat sebanyak curhatnya. Jadi yang saya mau tanyakan nih Pak Ustadz, bagaimana sih kira-kira kita untuk melatih diri untuk menerima keadaan seperti itu Pak Ustadz? Agar bisa memaintain semuanya dengan baik jalannya, terutama untuk saya sendiri. Begitu aja Ustadz, saya rasa sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus sebentar Pak Agus. Kenapa kok semuanya sebentar Pak Agus? Kenapa Pak? Gimana? Kenapa kok semuanya sebentar-sebentar Pak Agus? Emang Pak Agus RT, RW atau apa? Saya kebetulan di humas, bidang humas, terus seperti di sini juga sebagai wakaf masjid. Jadi hal-hal yang kecil juga Pak Agus. Karena kenapa? Prinsip saya mungkin barangkali bagaimana caranya mencari pahala 2,5%. Jadi kalau disuruh oke. Masya Allah. Mantap. Silakan. Terima kasih Pak. Jadi bagaimana kita bersikap sabar dengan hal demikian gitu Pak Agus ya. Ya gimana enggak pada selalu minta tolong sama Pak Agus, namanya aja Agus, anak gusuran. Berarti kan tajir ya kan. Ya, mohon maaf Pak Agus. Ya. Jadi kalau kita mau menghadapi keadaan seperti itu memang ada apa namanya sih prosesnya. Saya juga sedang belajar nih Pak Agus serta bunda-bunda semua ya. Pemirsa yang ada di rumah, cahaya hati Indonesia. Jadi kalau kita seorang beriman di dalam hadis dari Abu Hurairah, al-mu'minul qawi ahabu ilal mu'mini do'if. Al-mu'minul qawi ahabu ilallah. Orang beriman yang kuat mentalnya, kuat kemauannya, kuat dalam menghadapi apapun, ahabu ilallah. Lebih Allah sukai minal mu'mini do'if daripada orang beriman yang lemah, mencele-mencele. Jadi mudah-mudahan Pak Agus adalah salah satu contoh ya di pengajian kita di masjid kita sebagai orang beriman yang kuat. Kalau nggak kuat nggak mungkin jamaahnya banyak ya kan.
walaupun fikuli khair, walaupun dari kedua orang beriman tadi itu banyak kebaikannya. Nah kemudian prosesnya gimana biar kita bisa menghadapi keadaan? Satu, ihris alamayan fauka. Kita berusaha aja dulu. Berusahanya apa? Kita udah usaha, tadi udah dinyatakan dari awal sama guru kita semua. Ayo kita belajar sabar, ayo kita belajar terima keadaan. Apapun yang terjadi kita udah gak bisa. Yang namanya gimana-gimana. Karena kalau udah Allah kasih sesuatu cobaan, ya kita tinggal menghadapi. Kalau Allah kasih suatu kenikmatan, kita tinggal bersyukur. Pokoknya ihris dulu, berusaha aja dulu. Ketika kita usaha, wastain billah. Dalam usaha tadi kita minta tolong sama Allah. Ya Allah aku juga gak bisa tanpa bantuan semuanya ya kan. Dan tanpa bantuan Allah aku juga bukan siapa-siapa. Udah berusaha minta tolong sama Allah. Wala ta'jazana, jangan bersikap lemah. Alhamdulillah Pak Agus menjadi suatu andalan gitu lah ya. Bukan ngandel dikali karena kan mungkin memang Pak Agus bisa gitu atau ada yang bisa di sini. Nah dinyatakan jangan bersikap lemah. Tah tiba-tiba iza asobaka syai'un, jika kamu ditimpa sesuatu yang kamu tidak suka. Mungkin dalam pergaulan, mungkin dalam kehidupan udah berusaha jadi pegawai yang baik, berusaha jadi istri yang baik. Kalau udah berusaha, udah minta tolong sama Allah, ternyata malah dikasih ujian juga, dikasih cobaan. Fala takul ani fa'altu kaza karena kaza wa kaza. Jangan ngomong coba kalau begini, coba kalau begitu. Coba kalau aku gak nikah sama dia. Aku sebel sama dia tuh. Sebel-sebel anaknya 7. Nah, bingung tuh. Aku sebel sama dia, jadi istri aku gitu kan. Jadi suami aku sebel, tapi anaknya banyak. Jangan mengatakan lau ani fa'altu kaza karena kaza wa kaza. Jangan ngomong coba kalau gini, coba kalau gitu. Walakin kul haza qadarullah. Yang penting bapak kita semua udah pada berusaha jadi ibu yang baik, jadi suami yang baik, jadi anak yang baik, jadi teman yang baik, jadi manusia hamba Allah yang baik. Udah berusaha. Ketika ditimpa sesuatu yang tidak kita sukai, katakanlah haza qadarullah. Jadi udah usaha baru qadarullah. Wa masya'a fa'ala, dan semua adalah kehendak Allah. Karena berkata, coba kalau gini, coba kalau gitu, coba bukan aku jadi andalan, coba kalau gini. Maka akan tuftahu, dibukalah amalus syaiton, perbuatan setan. Jadi pertama saya kasih semangat buat Pak Agus, alhamdulillah khairun nasi anfa'un linnas. Pak Agus dan semuanya insya Allah di sini sebagai orang-orang yang memberikan manfaat buat semuanya. Amin. Tepuk tangan dong buat Pak Agus ya. Amin ya Allah. Jadi mudah-mudahan ya seperti yang disampaikan oleh guru-guru kita, sabar emang harus berjalan terus gitu ya Pak Kiai. Ya, kita nggak bisa yang ya udahlah gitu. Mudah-mudahan saya juga sedang belajar sabar jadi seorang ibu, sedang belajar sabar menjadi seorang istri, bahkan sedang belajar sabar sedang menjadi seorang ipar. Ipar adalah maut. Iya. Kita ini kalau nggak banyak yang ngundang, kerepotan juga ya. Jadi beruntung Pak Agus banyak yang manggil. Alhamdulillah. Iya. Kita tuh kesepian ya. Kita kesepian. Nggak ada yang ngundang ceramah, nggak ada yang manggil ceramah, kesepian. Iya benar. Betul. Beruntung Pak Agus banyak yang manggil. Masya Allah. Jadi ladang amal ya Pak Agus ya. Makasih banyak loh Pak Agus. Bu kita doain Pak Agus keluarganya berkah semuanya. Amin. Ya kebaikan buat semua yang hadir di sini. Baik silakan yang mau bertanya angkat tangannya lagi. Siapa? Iya oke Ibu. Nama dan pertanyaannya ya Bu ya. Bismillah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melini Zulkifli, biasa dipanggilnya Ibu Mei. Ibu Mei, silakan Ibu Mei. Saya dari Majelis Taklim Ummahat Cinta Al-Quran, Masjid Baitur Rahmat, Komplek Perdagangan Ciledug Raya. Ya, insyaallah. Saya ingin tanya Pak, saya sendiri kayaknya jadi sebel, benar-benar sebel Pak. Itu PHK begitu banyak, ngelihatnya sedih sekali. Kalau dengar cerita juga sedih sekali. Tapi korupsi juga banyak Pak. Iya. Bukankah itu dalam korupsi itu ada bagian saya Pak? Iya. Jadi sebel deh Pak. Maksudnya bagian tuh ada pajaknya Ibu yang Ibu bayar. Iya betul, saya kan bayar pajak apa. Iya. Dikorupsiin, mending kalau korupsi kayak nggak zaman saya dulu masih jutaan, miliaran, sekarang triliun Pak. Aduh bingung juga tuh Pak. Bagaimana ya Pak? Iya. Mohon pencerahannya Pak. Baik. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya korupsi nggak ada mendingan ya Bu ya. Yang namanya korupsi mau zaman dulu zaman sekarang tetap aja korupsi. Namanya koruptor, apalagi sekarang eranya terbuka. Sekarang terbuka, media bisa lihat dan ada lembaganya yang bisa mengusut. Nah artinya
Gimana kita menyikapi ini Abi? Gimana? Karena Ibu ini ungkapan rakyat loh. Artinya gini, bukannya kita ngomong, tapi kita mau ngasih tahu bahwa pada saat PHK sedang banyak, tapi pejabat ternyata masih banyak yang nggak punya moral, begitu kan? Ya gitu ya. Gimana Abi menyikapinya? Boleh nggak kita marah dengan keadaan seperti ini? Sedih lah. Apa harus sabar kita? Kayaknya pertemuan kita ini banyak yang sebel, banyak yang marah gitu ya. Banyak yang sakit hati. Itu dia Abi. Wah, jadi kita nanti buka bengkel sakit hati. Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Silakan Abi. Masya Allah silakan. Bunda. Jadi ya pertama ya kami semua yang hadir hari ini berpesan kepada pemerintah. Ayo jaga amanah rakyat. Kasihani rakyat ini, mereka sangat sayang kepada negeri ini, mereka sangat mencintai negeri ini, mereka bersujud di atas tanah air ini. Mereka setiap malam berdoa, mendoakan agar negeri ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo wahai para pemimpin, para menteri, jangan sampai mengundang murkanya Allah deh. Ini alam ini ada yang punya tahu. Ini jangan coba-coba melawan Allah. Sudahlah, apa kata Allah haram, jauhi, apa kata Allah kerjakan ya kerjakan. Gitu aja. Kalau itu haram ya jangan diambil. Karena pasti setiap yang haram itu kezaliman. Dan setiap kezaliman itu kerusakan. Dan Allah tidak suka kerusakan. Ini suara hati dari salah seorang ibu dari peserta hari ini. Dan ini curhatan hati dan ini jutaan dari rakyat negeri ini juga ingin curhat yang sama. Nah ini sudah terwakili dengan ini. Ayo bapak-bapak, para pemimpin, para pejabat, ayolah jangan sampai ya sedikit harta haram. Ingat, sedikit harta haram itu adalah bahan bakar neraka. Demi Allah, Allah tidak akan menerima salat Anda, tidak akan menerima doa Anda, tidak akan menerima seluruh hidup Anda jika Anda ternyata penuh dengan harta haram. Hati-hati, ingat setiap kezaliman akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada ibu ya, jangan sampai sebel berlebihan Bu, nanti ibu sakit ya, masuk rumah sakit janganlah. Biasa doa aja yang banyak ya, doa aja yang banyak ya. Ya, dan bersungguh-sungguh insyaallah ibu ajarin anaknya, mungkin siapkan generasi baru dari anak-anak ibu, cucu ibu. Nah, jangan korupsi. Sudah cukup kamu menderita dari korupsi yang ada. Cukup kamu nanti jadi pemimpin, jadi presiden, jadi menteri. Awas, kamu jangan sampai melakukan yang sama, dosa yang sama. Ya, itu ya tugas kita didik anak kita supaya mereka menjadi generasi terbaik untuk negeri ini. Amin. Sebenarnya yang jadi masalah Bu bukan cuman artinya pejabat kita ngelihat bahwa negara ini sudah ada keinginan untuk mengungkap kasus korupsi. Yang jadi masalah di lembaga peradilannya juga masalah. Sudah ditangkap. Ya, korupsinya gede, vonisnya cuma 2 tahun. Percobaan 1,5 tahun, baru 3 bulan udah bebas. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ya mudah-mudahan insya Allah kita menuju kebaikan ya. Ya kita terus bilang gak ada kekuatan yang lebih kuat selain doa kita kepada Allah. Gak ada yang gak mungkin ya Bu ya. Bu. Ya. Saya melihat wajah optimis apa pesimis ini? Optimis, yakin insya Allah kita sebagaimana prasangka. Allah akan lihat bagaimana prasangka kita baik, insya Allah akan baik buat kita semua. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia.